Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali pada malam ini kita menikmati sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dengan tema Roh membantu kita dalam kelemahan atau Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan kelemahan-kelemahan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesudah dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Setiap manusia membutuhkan hiburan, dan karenanya memang manusia mencari hiburan. Dan dunia memang menyediakan berbagai bentuk hiburan. Dunia entertainment, baik di kantor-kantor, di jalan-jalan, di ruang-ruang publik, hingga aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai macam hiburan. Pertanyaannya ialah, apakah semua aspek tersebut mampu memberikan penghiburan sejati kepada manusia? Jiwa kita memang membutuhkan hiburan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun kita juga membutuhkan penghiburan yang lebih dalam dan penuh makna dari sekedar yang hanya sesaat, penghiburan yang sifatnya sesaat. Hidup kita membutuhkan hiburan yang membuat roh kita, membuat iman kita makin bertumbuh, yang membuat pengharapan kita makin kuat, yang akan mengeluarkan kita dari semangat juang yang lemah ke sebuah perjuangan yang penuh optimis, penghiburan yang akan membuat kita tangguh menghadapi kesulitan. Saudara, Roh Kuduslah yang akan menjadi penghibur kita, yang akan menjadi penghibur kita selamanya, yang akan memberikan kekuatan dan keberanian serta memampukan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Roh Kudus yang akan memampukan kita mengalahkan roh-roh dunia. Roh Kuduslah yang akan memberikan semangat yang berkobar-kobar untuk berlomba-lomba menuju hidup baru di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus akan memampukan kita tetap bersuka cita meskipun dalam realitas kehidupan sehari-hari jauh dari fasilitas hiburan yang ditawarkan yang sifatnya sementara. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tapi Roh sendiri doa untuk kita kepada Allah dengan kelemahan-kelemahan yang tidak terucapkan. Hari ini atau malam ini dalam lingkup gereja Toraja, kita semua berdoa untuk bangsa, doa untuk bangsa, sekaitan dengan mensyukuri lahirnya Pancasila 1 Juni, dan juga masih dalam suasana kita mensyukuri Hari Pentakosta, agar di Indonesia ini nama Allah terus dimuliakan dan penghiburan sejati dari Roh Kudus dinikmati oleh dunia ini hingga Injil Tuhan diberitakan sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak Tuhan, juga atas perjuangan dan doa bersama anak-anak bangsa. Bahkan kami meyakini bahwa berdirinya negeri ini atas kehendak Bapa jua. Peliharalah bangsa kami dari hal-hal yang terpuruk, agar dapat memelihara persatuan di atas dasar ketuhanan, sebagaimana termaktub dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam perjuangan memerangi COVID-19 ini, yang kiranya nanti melahirkan norma kehidupan yang baru yang diterangi oleh Roh Kudus yang akan memuliakan Tuhan. Juga berdirinya gereja atas kehendak Bapa juga. Pelihara gerejamu dalam menata pelayanan di masa-masa COVID-19 ini. Biarlah gereja Tuhan tetap tegar mengarungi samudra lautan pelayanan yang penuh dengan ombak dan tantangan ini. Demikian juga rumah tangga kami, keluarga kami. Tuhan jagalah rumah tangga kami. Engkau jugalah yang mendirikan rumah tangga kami. Peliharalah kami semuanya ya Tuhan. Seperti doa Tuhan Yesus, peliharalah mereka ya Bapa. Yang sakit kuatkanlah hingga sembuh, yang berduka Engkau yang pasti menghiburkannya. Dan malam ini, jika sebentar kami akan beristirahat,
Biarlah kami menikmati tidur ini dalam pemeliharaan-Mu. Engkau memelihara kami Tuhan malam ini, dalam kami membaringkan tubuh kami hingga besok pagi fajar baru menyingsing. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Demikian sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan malam ini. Tuhan memberkati.